Pak Mardan. Halo, Ibu Marcelina. Bagaimana suaranya, Bu? Sudah kedengaran, Bu? Sudah Pak, kalau saya Pak sudah. Oke, sip, mantap. Bagaimana, Bu? Kita mulai? Oke Pak. Iya. Selamat siang. Jadi nanti kita mulai. Yang menjadi coach itu adalah saya dan Ibu menjadi coach ya. Sip Pak. Oke. Dipersilakan, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan juga Pak. Kabar saya baik, sehat. Baik, Bu Marcelina. Apa yang mau diceritakan hari ini? Iya Pak. Begini Pak, saya itu bingung mau mulai dari mana ya. Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Saya itu bingung Pak. Minggu depan anak-anak sudah waktunya penilaian tengah semester. Tapi ada siswa saya satu orang yang jarang masuk sekolah. Lalu bagaimana, Bu? Ayo diceritakan lebih lanjut. Saya khawatir kalau dia ketinggalan pelajaran. Jadi, menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Dan apa hasil akhir dari yang Ibu harapkan? Saya ingin curhat Pak, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oke, iya Bu. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Ya Pak. Terus terang Pak, saya kepikiran terus sama satu siswa saya ini yang jarang masuk sekolah. Apa peluang atau kemungkinan yang Ibu bisa ambil? Peluang saya Pak, kebetulan saya berkenalan baik dengan orang tuanya. Oke. Kemudian akses jalan ke rumahnya sudah lumayan bagus, jadi saya bisa langsung pergi ke rumahnya gitu. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini Pak, Ya. siswa saya ini informasinya ke saya, dia sakit, jadi dia Oke. tidak bisa pergi sekolah. Lalu, bagaimana pendapat Ibu? Awalnya ya Pak, saya percaya kalau murid saya ini sakit sehingga tidak masuk sekolah. Namun beberapa minggu belakangan ini, mungkin hampir 1 bulan, saya perhatikan kehadirannya lewat absen. Per minggu itu kadang datang 2 hari, alpa 1 hari. Kadang juga datang 3 hari, alpa 1 hari atau 2 hari. Dengan kata lain Pak, seminggu itu selalu tidak hadir, tidak masuk sekolah. Saya tanyakan ke teman kelasnya yang bertetangga dengan dia. Namun mereka sampaikan bahwa temannya ini
Di rumahnya mereka lihat masih bermain dengan teman-temannya yang lain. Saya juga tanyakan ke saudaranya, kebetulan ada saudaranya di sini sekolah Pak, di kelas rendah. Dia juga menyampaikan bahwa si kakak ya, tidak sakit, tapi malas datang ke sekolah. Namun cerita dari teman kelas dan adiknya ini Pak, saya tidak langsung percaya. Karena saya juga berpikir mungkin mereka itu tidak berkata jujur, namanya juga anak-anak. Saya juga menghubungi orang tuanya lewat telepon dan meminta orang tuanya untuk menguruskan surat keterangan sakit dari dokter untuk dibawa ke sekolah sebagai pegangan saya. Namun sampai hari ini tidak ada realisasinya Pak. Kemudian saya ulang konfirmasi lagi ke orang tuanya dan mereka mengatakan kalau si anak memang kadang sakit sehingga tidak masuk sekolah. Ya. Tapi kalau dia tidak sakit dan tidak masuk ke sekolah, kata orang tuanya itu karena dia malas untuk berjalan kaki Pak ya. Kebetulan kita ini di kampung jadi kita masih jalan kaki ke sekolah. Dia malas untuk berjalan kaki. Selain itu mungkin dia malas untuk belajar. Jadi itu saja yang disampaikan orang tuanya. Saya juga menyarankan kalau bisa diantar ke sekolah, tapi menurut orang tuanya tidak ada yang bisa mengantar ya, sampai ke sekolah karena kakaknya yang gunakan kendaraan sekolahnya di SMP, jadi pagi-pagi kakaknya sudah start duluan. Nah, begitu Pak. Oke. Kalau seperti itu, strategi apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi hal demikian? Saya akan menemui orang tuanya secara langsung Pak. Untuk membicarakan hal ini. Mungkin orang tuanya atau kakaknya bisa datang mengantarnya sebelum kakaknya ke sekolah. Dan juga saya akan mengajak si anak untuk mengobrol santai ya Pak. Menanyakan apa yang menyebabkan untuk malas ke sekolah. Mungkin anak ini ada masalah pribadi, masalah lain yang dia pendam sendiri, tidak diketahui oleh orang lain, walaupun orang tuanya juga tidak mengetahuinya Pak. Kira-kira kapan waktunya Ibu melakukannya ini? Secepatnya ya Pak. Saya akan melihat waktu luang ke depan untuk berkunjung ke rumahnya, untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, untuk ngobrol santai dengan si anak Pak. Saya akan ambil waktu saat mereka belajar PJOK. Karena saat mereka ke lapangan, saya sudah sampaikan ke guru olahraganya untuk tidak memaksanya untuk ikut saat olahraga. Karena dia itu mungkin kurang sehat. Jadi saya bisa gunakan waktu itu untuk mencari tahu masalah lain yang menyebabkan dia jarang masuk sekolah, Pak. Oke. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu ini? Ukurannya Pak, mungkin jika si anak sudah rajin datang ke sekolah, dan dia tidak akan ketinggalan pelajaran. Oke. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan yang mungkin saja terjadi? Untuk mengantisipasi gangguan, misalnya saat saya berkunjung ke rumahnya,
dan orang tuanya tidak ada, maka sebelum saya berkunjung Pak, saya sudah menghubungi terlebih dahulu bahwa saya akan berkunjung. Kemudian jika gangguan saat berkomunikasi dengan si anak, misalnya bunyi HP, mungkin saya tidak akan mengaktifkan HP saya saat berkomunikasi. Kemudian saya memilih di jam pembelajaran PJOK karena di sini teman-temannya sibuk Pak. Jadi tidak ada sibuk berolahraga teman-temannya, sehingga tidak ada yang mengganggu kami. Oke. Sehingga kita bisa leluasa untuk bercerita Pak. Itu bagus Bu ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Iya Pak, saya akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan dan berusaha meluangkan waktu memberikan materi kepada si anak biar bisa dipelajari di rumahnya sehingga ia tidak ketinggalan pelajaran. Apalagi saat ini sudah mau persiapan ya Pak untuk penilaian tengah semester. Oke. Lalu siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu ini? Di sini Pak saya akan melibatkan anak-anak kelas 6. Maksudnya teman-teman kelasnya. Teman, iya. Oke. Untuk membantu dalam pelajaran yang susah bagi dia, pelajaran yang tertinggal. Juga saya akan meminta rekan-rekannya, teman-temannya untuk meminjamkan catatan-catatan mereka dan bekerja sama juga dengan orang tuanya supaya orang tuanya lebih meluangkan waktunya untuk mendampingi belajar di rumah. Nah, di sini juga Pak saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah untuk mendampingi si anak Pak. Oke, bagus sekali Bu ya. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Marcelina ini sudah menemukan solusi supaya murid Ibu bisa rajin ke sekolah dan tidak ketinggalan pelajarannya. Iya Pak. Terima kasih Pak sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Mantap. Ibu memang hebat. Bu Marcelina pasti bisa. Semangat ya Bu. Puji Tuhan Pak. Sekarang saya sudah lega. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Tetap semangat. Oke Pak.